Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kita Satu. sebelum mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Warahmatullahi Jadi kita wabarakatuh. membaca ayat-ayat yang pendek. Surat Al-Kautsar. A'udzu A'udzu billahi billahi minasyaitonir minasyaitonir rajim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal Innakal kautsar kausar. fasalli Fasalli li rabbika lirabbika wanhar. wanhar. Inna Innaka syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika Lirabbika wanhar. wanhar. Inna Inna syani'aka huwal Syani'aka huwal abtar. huwal abtar. abtar. Shadaqallahul azim. Sebelum kita belajar, anak-anak, mari kita absen dulu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua, Masuk Bapak. semua? Masuk semua. Masuk semua, Pak Guru. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. 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 Sekarang mari kita membahas tentang mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur berarti berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. wa taala. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, syukur yaitu suatu ucapan dari perasaan senang dan melegakan. Ada syukur. Secara istilah, syukur merupakan suatu tindakan, ucapan perasaan senang bahagia atas nikmat-nikmat yang Allah telah dianugerahkan kepada kita semua. Kepada kita semua. Banyak nikmat-nikmat Allah, anak-anak, yang kita terima. Yang apabila kita mau mencoba menghitungnya, pasti tidak akan terhitung. Sesuai dengan ayat Quran, surat An-Nahl 16 ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha ghafurur rahim. Dengan artinya, jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha. Kadang-kadang kita bersyukur hanya diberikan rezeki banyak. Kalau sedikit kadang-kadang lupa bersyukur, lupa membaca alhamdulillah. Kita mendapat kenikmatan dari Allah, jangan mengukur daripada jumlahnya. Sedikit besar nikmat Allah wajib kita syukuri, kita sebagai umat Islam. Sekarang saya Bapak
menjelaskan tentang bentuk-bentuk daripada syukur. Ini bentuk-bentuk syukur mengacu kepada iman. Dengan hadis tasdikul bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil Arkan. arkan. Bentuk syukur anak-anak terbagi 3. 1 asyukru bil qalbi. Bersyukur dengan hati yang seyakin-yakinnya tidak boleh diragukan lagi. Paham? Paham. Paham, Bapak Guru. Dengan sepenuh hati, walaupun kita mendapat rezeki dari manusia, tetap rezeki tersebut hakikatnya walaupun dari manusia, manusia hanya pelantara. Hakikat itu rezeki daripada Allah Subhanahu Wa ta'ala. wa ta'ala. Yang kedua, asyukru bilisan. Bersyukur dengan lisan, dengan ucapan, mengucapkan secara jelas ungkapan rasa syukur dengan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan ada beberapa doa yang diajarkan oleh Rasul sebagai ungkapan syukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak, kita habis makan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Habis kerja membaca alhamdulillah. Dapat pemberian orang lain membaca Alhamdulillah. Bisa dipahami? Ya, Pak. Bisa dipahami? Paham, Pak. Nah, Paham, Bapak Guru. Ya. asyukru bil amal. Bersyukur dengan amal perbuatan yang menggunakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Misalnya, menggunakan anggota tubuh untuk melakukan hal-hal kebaikan. Atau disebut dengan khairunas angpa'hum Nas. sebaik-baik manusia lain. Sekarang gunakan anggota tubuh atas syukur nikmat kepada Allah. 1, menggunakan anggota tubuh untuk melakukan hal yang baik, yang positif, yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jika seseorang memperoleh nikmat harta benda, maka ia harus dipergunakan harta benda tersebut dengan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbagi cara bahasa kita mah, misal terima kasih, kita terima rezeki dari Allah, bagikan kepada orang lain, kasihkanlah lagi. Berarti berimbang. Terima kasih. Kita terima, berbagi kasih. Sementara Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa mensyukuri anggota tubuh yang diberikan Allah ada 7. 1, mata.
mensyukuri nikmat mata, begitu indahnya punya mata. Kita bisa memandang, melihat yang baik, yang buruk, bisa membaca Quran. Itu daripada mensyukuri nikmat daripada mata. Mata. Untung punya mata anak-anak. Tolong. Pak Guru. Coba ya, kalau kita nggak punya mata, gimana kita berjalan? Nabrak Pak Yang Guru. kedua, Susah telinga. Pak. Telinga digunakan hanya untuk mendengar hal-hal yang baik. Jangan mendengar hal-hal yang berbau maksiat, yang tidak berguna, yang tidak berfungsi. Jadi, karena apa? Tiap-tiap yang dilakukan, yang didengarkan, baik buruk, pasti di hadapan Allah, pasti ada pertanggungjawaban. Ya. Ya. Jawaban. Ya. Ya. Yang ketiga, lidah. Lidah dengan banyak mengucapkan. Gunakan punya lidah. Hanya untuk berzikir Allah, berzikir kepada Allah. Punya lidah. Allah. Makan enak. Sekarang tangan. Nikmat daripada anggota tubuh tangan. Tangan digunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan terutama untuk diri sendiri maupun untuk menolong orang lain. Fungsikan tangan sebagai anugerah Gusti Allah untuk hal-hal kebaikan. Tahu baik anak-anak? Tahu, Pak. Tahu, Pak Tahu Guru. Pak Guru. Tiap-tiap perbuatan yang menimbulkan dari manfaat itu termasuk amal. Yang kelima, perut. Perut dipakai hanya untuk memakan makanan-makanan yang halal. Jangan di perut dimasuki makanan-makanan yang haram. Nanti akan menjadi bibit penyakit, baik secara lahir maupun batin. Yang keenam, kemaluan. Jaga kehormatan dari hal-hal yang berbau maksiat, yaitu zina. Jaga. Yang terakhir, kaki digunakan untuk berjalan ke tempat-tempat ibadah, ke tempat-tempat jalan yang baik. Ke pengajian, ke masjid, ke sekolah. Kenapa? Karena kaki kita nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawaban. Kalau kita melangkah kepada hal-hal yang tidak baik, jadi seolah-olah kita tidak bersyukur kepada Sang Pemberi. Sang Pemberi. Pemberi. Sekarang anak-anak, hikmah di balik syukur. Satu, membuat seseorang bahagia. Karena apa yang kita dapatkan akan membawa manfaat. Baik diri sendiri maupun orang Lain. Lain. Jadi kita harus syukuri, udah banyak, berikan kepada orang lain, tolong kepada orang lain, berbagi rasa. Yang kedua, Allah akan menambah nikmat yang diperoleh sesuai dengan janji.
Firman Allah Subhanahu wa taala surat Ibrahim 14 ayat 7 yang berbunyi wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi Adabillah. dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat-nikmat kepadamu. Dan sebaliknya, jika kamu mengingkari, maka azab yang sangat bisa dipahami, anak-anak? Bisa, Pak. Siapa? Yang terakhir, daripada hikmah bersyukur, orang yang pandai bersyukur akan disukai orang banyak. Orang pandai berterima kasih terhadap sesama. Di tiap-tiap kita bersyukur, semakin kita bersyukur, pasti Allah semakin banyak kita memberi. Contohkan anak-anak yang kita bisa lihat. Contoh kita misal memberi satu boleh dikatakan satu biji apa saja. Allah akan membalas 10 lipat. Apalagi kita memberinya bersodakohnya 10 kali. Makanya Allah siapa yang bersyukur pasti akan ku bertambah. Nikmat akan bertambah. Jadi melipat-libatkan nikmat Allah kepada kita. Nah, sekarang bahasan sudah sampai hikmah daripada mensyukuri nikmat Allah. Kira-kira siapa yang masih ingat? Siapa yang masih terdengar? Coba siapa yang tahu tentang daripada syukur? Siapa yang bisa? Silahkan. Saya, Pak Guru. Ya, silakan. Syukur adalah ungkapan terima kasih atas nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kita. Bagus. Berarti paham dan juga ingat. Satu lagi. Apakah masih ada yang tahu? Saya akan bacakan ayat tersebut. Apa masih ingat? Apa tidak? Surat An-Nahl 16 ayat 18 yang berbunyi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha ghafurur rahim. Coba artinya. Saya Pak Guru. Ya. Artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nahl ayat 18. Alhamdulillah, berarti masih ingat. Bahasan sudah habis, nanti bertemu kembali dengan bahasan-bahasan yang lain. Saya titipkan, sarankan kita mempelajari daripada agama Islam bukan hanya dilihat dibaca, tetapi dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Paham semua? Paham, Pak Guru. Cukup dari Bapak. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin.